Shalom, terima kasih sudah meluangkan waktu sejenak di tengah kesibukan Anda untuk duduk mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa agar waktu ini menjadi waktu yang menyegarkan bagi jiwa Anda. Topik renungan kita sepanjang minggu ini adalah integritas sebagai dasar dalam berbisnis. Bagian firman Tuhan yang menjadi fokus perenungan kita adalah Lukas 16 ayat 10 terjemahan baru 2 yang berbunyi demikian. Siapa setia dalam hal kecil, setia juga dalam hal besar. Siapa tidak benar dalam hal kecil, tidak benar juga dalam hal besar. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, dalam dunia bisnis, kita seringkali berpikir bahwa integritas baru diuji ketika kita berhadapan dengan proyek bernilai miliaran rupiah atau saat menandatangani kontrak besar. Kenyataannya, ujian integritas yang sesungguhnya justru terjadi setiap hari melalui hal-hal yang sering luput dari perhatian. Apakah kita mengembalikan kembalian yang berlebih kepada pelanggan? Apakah kita mencatat jam kerja dengan jujur saat bos tidak ada? Atau apakah kita diam-diam menurunkan kualitas bahan baku sedikit saja demi keuntungan yang lebih besar? Dunia mungkin akan berbisik, wajar, namanya juga cari untung. Namun, standar yang Tuhan tetapkan ternyata jauh berbeda. Ayat dari Lukas 16 ayat 10 ini adalah kesimpulan Yesus setelah ia menceritakan perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Melalui ayat ini, Yesus sedang mengajarkan prinsip dasar tentang kepercayaan. Kata setia di sini berbicara tentang karakter yang dapat diandalkan dan jujur tanpa kompromi. Yesus menegaskan sebuah hukum yang sangat logis. Karakter seseorang tidak terbentuk secara tiba-tiba dalam semalam, melainkan dibentuk lewat kebiasaan-kebiasaan kecil sehari-hari. Tuhan seringkali menggunakan uang, tugas harian, dan hal-hal materi atau perkara kecil sebagai alat ukur untuk melihat apakah kita layak dipercaya memegang tanggung jawab yang lebih besar. Jika seseorang berani curang untuk uang 10.000, masalah utamanya bukanlah pada nominal uang tersebut, melainkan pada hatinya yang sudah memiliki celah ketidakjujuran. Sebagai seorang pelaku bisnis, pedagang, atau pekerja, ayat ini adalah pengingat yang tajam sekaligus menguatkan. Integritas adalah modal bisnis yang paling berharga. Keahlian kita bisa dipelajari, tetapi karakter butuh komitmen. Mulailah mempraktekkan integritas dari meja kerja atau toko kita hari ini. Bersikaplah jujur dalam perkataan dan angka dengan tidak merekayasa laporan penjualan atau memberikan janji yang tidak realistis kepada klien. Setialah pada komitmen pekerjaan kita dan hargailah orang lain dengan tidak menahan hak maupun upah karyawan. Berbisnis dengan cara Tuhan mungkin tidak selalu membuat kita kaya dalam waktu semalam. Tetapi hal itu akan membuat tidur kita nyenyak, reputasi kita terjaga, dan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita renungkan sejenak. Coba ingat kembali dalam 1 minggu terakhir. Adakah perkara kecil dalam pekerjaan atau bisnis di mana kita sempat tergoda untuk mengambil jalan pintas dan tidak jujur? Langkah konkret apa yang bisa kita lakukan hari ini untuk menunjukkan integritas di tempat kerja meskipun tidak ada satupun orang yang melihatnya? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk teguran dan firman-Mu hari ini. Ampuni kami jika selama ini kami sering meremehkan hal-hal kecil dan mengorbankan kejujuran demi keuntungan yang sementara. Tolong kami untuk memiliki karakter yang teguh dan hati yang bersih. Jadikan kami pekerja dan pelaku bisnis yang dapat Engkau percayai, yang setia mulai dari hal-hal yang paling kecil. Biarlah melalui pekerjaan dan usaha kami, nama-Mu saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini boleh menuntun langkah kita sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi dalam renungan kita bersama esok hari. Tuhan Yesus memberkati.